Selamat pagi Bu Ana, kami dari kelompok 5. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis struktur, kebahasaan, serta nilai-nilai dalam cerita pendek dan cerita sejarah. Cerita sejarah yang kami analisis berjudul Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Sedangkan cerita pendek yang kami analisis berjudul Bintang karya Wijayanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari teks sejarah. Struktur dari teks sejarah kali ini saya akan membahas judul Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Yang pertama, struktur dari orientasi, bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Selanjutnya ada urutan peristiwa, adalah bagian rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Selanjutnya ada reorientasi, adalah komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Tapi reorientasi ini boleh saja tidak ditulis atau tidak dimasukkan dalam teks sejarah. Saya akan menjelaskan bagian dari Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara per paragraf dari bagian struktur sejarah. Yang pertama ada struktur orientasi terdapat dalam paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Selanjutnya ada struktur ungkapan termasuk dalam struktur urutan peristiwa terdapat dari paragraf 6 sampai dengan paragraf 7. Selanjutnya ada struktur menuju konflik terdapat paragraf 8 sampai dengan paragraf 10. Selanjutnya ada struktur puncak konflik terdapat dari paragraf 11 sampai dengan paragraf 14. Selanjutnya ada struktur resolusi terdapat dalam paragraf 15. Dan yang terakhir struktur koda terdapat dalam paragraf terakhir. Menjelaskan mengenai struktur pada cerpen Bintang karya Wijayanti. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita, seperti pengenalan para tokoh, menata adegan, dan juga hubungan antar tokoh. Lalu yang kedua ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini adalah rangkaian peristiwa dari jadi peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Nah, di komplikasi ini adalah konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Lalu yang terakhir adalah resolusi yang merupakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Oke, pada cerpen ini untuk orientasinya terdapat dalam paragraf 1, untuk rangkaian peristiwanya terdapat dalam paragraf 2, untuk komplikasinya terdapat dalam paragraf 3, dan untuk resolusinya terdapat dalam paragraf 4 dan 5. Contoh unsur kebahasaan dalam novel sejarah. Kebahasaan dalam bacaan Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks menggunakan kata arkais. Contohnya adalah Bayangkara dan Ardana Reswari. Yang kedua, teks menggunakan kalimat langsung. Hal itu ditunjukkan dari kalimat mirip cerita Jakatarup saja. Yang ketiga, teks menggunakan kata berimbuhan. Contohnya adalah memberikan, berkhianat, dan melepas. Yang keempat, teks menggunakan keterangan tempat. Contohnya adalah di dan ke. Dan yang kelima, teks menggunakan keterangan waktu, yaitu malam hari, siang, dan sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerpen yang berjudul Bintang. Jadi dalam teks cerpen tersebut terdapat kalimat bermakna lampau, yaitu pada suatu hari pada paragraf ketiga. Lalu pada teks cerpen tersebut juga banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu dan konjungsi waktu, yaitu kemudian dan lalu. Dan juga dalam cerpen tersebut menggunakan kata kerja mental, yaitu duduk, memandang, bersembunyi, tersenyum, menghembuskan, dan memberikan. Lalu teks tersebut juga menggunakan kata kerja mental, yaitu malu, lupa, dan pikir. Dan juga banyak menggunakan dialog. Dan yang terakhir, teks tersebut juga menggunakan kata sifat, yaitu indah, kecerdasan, dan pandai. Yang ketiga ada nilai-nilai sejarah dan cerpen. Di sini saya akan membacakan nilai-nilai sejarah.
Nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara adalah nilai sosial dan nilai nasionalisme. Teks sejarah tersebut mengajarkan kita harus setia pada tugas dan tanggung jawab yang diembankan pada kita. Selain itu, kita juga harus berani membela yang lemah dan tertindas. Dan kita juga tidak boleh menuntut pamrih atas tindakan yang kita lakukan untuk orang lain. Dan sebagai warga negara, kita harus berbuat optimal demi bangsa dan negara. Sekarang saya akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang kami ambil. Nilai yang terkandung dalam cerpen Bintang karya Wijayanti adalah nilai sosial, di mana di dalam cerpen tersebut mengajarkan kita untuk tidak saling memandang rendah orang lain. Jangan hanya melihat kejelekan atau kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Bisa saja orang itu memiliki kelebihan di bidang lain yang jauh di atas rata-rata. Sama halnya dengan Rimba, siswa yang dianggap kurang cerdas, tak disangka memiliki kemampuan menggambar yang jauh di atas teman sebayanya. Seperti bintang kecil di malam hari, cahayanya tak begitu besar, tapi dapat menerangi gelapnya malam. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah untuk struktur dari cerita sejarah dan pendek memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, dan juga resolusi. Jika kebahasannya juga memiliki persamaan, seperti sama-sama menggunakan konjungsi urutan waktu atau temporal, kalimat langsung, dan lainnya. Untuk nilai-nilai yang terkandung, dapat menyesuaikan dengan konteks cerita pendek atau cerita sejarah yang dibaca. Akan tetapi, kebetulan cerita pendek dan cerita sejarah yang kami ambil sama-sama memiliki nilai sosial di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis struktur kebahasaan serta nilai-nilai dalam cerpen dan cerita sejarah. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak kami kehendaki. Selamat pagi.